Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kembali bersama dengan Kak Dayat di lanjutan pembelajaran tematik 4F. Nah, hari ini kita masih melanjutkan tema yang 4F atau tema yang ke-6, tapi udah di akhir-akhir nih. Nah, ini kali ini kita akan membahas muatan bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang puisi ya, sudah sedikit banyaknya sudah aku sampaikan. Semoga teman-teman masih ingat. Dan kali ini adalah penguatan dari materi puisi minggu lalu. Nah, kalau kita sudah kan kemarin teman-teman sudah mengirimkan tuh beberapa puisi ya, ada tapi masih ada yang belum ya, yang belum masih Kak tunggu. Nah, kita hari ini membahas materinya itu masih tentang puisi, yaitu deklamasi. Apa sih deklamasi? Nah, apa deklamasi kira-kira? Nah, itu nanti kita akan bahas deklamasi, terus nanti ada pelafalan bahasa, intonasinya, terus jedanya, terus ekspresinya. Itu sudah satu paket di materi hari ini. Langsung aja ya teman-teman ya, tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share materi Kak Dayat hari ini. Selamat menyaksikan materi berikut ini. Mengenal deklamasi puisi. Apa sih deklamasi? Nah, deklamasi adalah salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Deklamasi kita lakukan dengan menghafalkan dan memahami isi puisi yang akan dibacakan. Dengan demikian, deklamasi yang kita lakukan dapat dinikmati oleh pendengar. Saat berdeklamasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Antara lain, yang pertama itu adalah lafal. Apa sih lafal? Yaitu cara mengucapkan bunyi bahasa. Contoh kata izin, diucapkannya ya izin, bukan izin. Nah, itu adalah lafal. Yang kedua, intonasi, yaitu naik turunnya pengucapan bunyi bahasa. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Ada 3 macam intonasi, yaitu intonasi naik, intonasi turun, dan intonasi datar. Nah, jadi teman-teman perlu tahu nih tinggi rendahnya, naik turunnya saat baca puisi. Kemudian yang ketiga ada jeda, yaitu perhentian atau pemenggalan kalimat. Jeda akan membuat puisi enak didengar dan mudah dipahami. Nah, kemudian yang keempat adalah ekspresi, yaitu raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan si pembaca puisi. Nah, jadi ini jeda, teman-teman perlu jeda untuk berhenti nafas, nggak langsung dibablas. Kemudian menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Kita harus membaca puisi dengan suara lantang dan dan jelas agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar. Kemudian saat membaca puisi, biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil napas. Nah, ini yang disebut jeda. Waktu untuk mengambil napas itu disebut jeda. Nah, jadi ada waktu untuk bernafas dulu teman-teman. Kalau nggak kayak gitu, nggak ada jeda, nanti teman-teman nggak akan kuat nafasnya. Nah, ini ada tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Nah, beberapa tanda jeda saat membaca puisi ini ada contohnya nih. Yang pertama itu ada kayak garis miring 1. Nah, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat, untuk bernafas. Nah, fungsi tanda jeda yang agak garis miring 1 ini hampir sama dengan tanda koma. Jadi berhenti sejenak baru lanjut lagi. Nah, yang kedua ada garis miring itu ada 2. Nah, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama, lebih lama ya. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Nah, jadi stop baru masuk ke berikutnya. Yang ketiga ada yang 3 baris nih. Tanda garis miringnya ada 3. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Jadi kalau udah di akhir, biasanya ini adanya di akhir puisi. Nah, makanya berhentinya lama sekali. Lama baru mulai lagi kalau masih ada. Kalau selesai ya berarti udah selesai. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada contoh puisi judulnya Penjaga Alamku. Nah, ini akan aku bacakan. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa,
Engkau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Karya De Caritas. Nah, ini ada langkah-langkah mendeklamasikan puisi, teman-teman. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Nah, jadi harus sesuai geraknya, ekspresinya, jadi sesuai bacaannya, sesuai ekspresinya. Nah, yang pertama nih, langkah-langkah mendeklamasikan puisi yang pertama itu adalah memahami isi puisi. Nah, jadi teman-teman harus pahami dulu isi puisinya itu apa. Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Nah, jadi harus perhatikan, oh ini waktunya berhenti. Nanti di sini berhentinya agak lama. Oh, di sini berhentinya sebentar untuk mengambil nafas. Seperti itu ya, teman-teman ya. Yang ketiga, memperhatikan intonasi, yaitu tinggi rendahnya nada. Yang kedua, temponya, cepat lambatnya pengucapan kata. Terus iramanya, panjang pendek bunyi. Dan serta pelafalan, cara mengucapkan bunyi bahasanya. Nah, tadi sudah aku contohkan. Mungkin nanti teman-teman bisa lebih baik dari yang tadi Kade contohkan. Nah, yang keempat itu memperhatikan mimik. Jadi harus sesuai ekspresinya sama bacaannya. Kalau emang waktunya sedih, ya sedih berarti ekspresi wajahnya. Seperti itu, teman-teman. Penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Jadi perlu ada sedikit penekanan. Nah, perhatikan penekanan pada bait puisi berikut. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia. Mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadikan kebanggaan untuk Indonesia. Nah, di situ ada yang diberikan ini kan, diberikan apa, tanda. Nah, itu tanda merah. Berarti penekanannya ada di situ. Semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia. Nah, itu teman-teman. Contoh apa? Penekanan pada bait puisinya. Jadi diberikan tanda untuk penekanannya. Nah, mendeklamasikan puisi. Ayo, ingat kembali langkah-langkah mendeklamasikan puisi tadi. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat mendeklamasikan puisi. Mulai dari isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga mimik. Hal tersebut perlu kamu perhatikan agar pendengar dapat mengerti dengan puisi yang kamu deklamasikan. Nah, jadi kamu mendeklamasikan, membacanya tanpa teks. Jadi pendengar itu paham apa isi puisi yang kamu bacakan. Nah, ini ada mendeklamasikan puisi karya pribadi. Salah satu langkah mendeklamasikan puisi adalah memahami isi puisi ya. Tadi seperti yang tadi ya, pertama. Memahami puisi dilakukan dengan cara membaca puisi dengan seksama, dengan teliti, dan memaknai setiap larik dan bait puisi. Jadi setiap barisnya. Memaknai puisi sebelum mendeklamasikannya tidak hanya dilakukan pada puisi orang lain. Kamu juga dapat memaknai terlebih dahulu puisi yang kamu buat sebelum mendeklamasikan. Nah, kalau teman-teman membuat puisi, teman-teman harus dibaca dulu maknanya, nanti baru dideklamasikan.
Hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi, yang pertama adalah sapalah penonton sebelum memulai deklamasi. Kemudian yang kedua, sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan, termasuk puisi karya pribadi. Jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. Jadi teman-teman gak ada yang malu-malu kalau untuk membacakan puisi. Jadi pandangannya, tatapan itu melihat ke arah depan. Kalau emang sedang merekam dengan kamera, ya lihat ke kamera. Jadi supaya kelihatan, oh kamu lagi sedih, oh kamu lagi membaca puisi senang. Nah seperti itu teman-teman. Nah yang keempat itu adalah bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat, agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. Kemudian yang kelima, bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut. Misalnya sedih, senang, atau semangat. Nah tadi ya, yang tadi Kadet sudah ucapkan, sudah Kadet sampaikan. Kemudian yang keenam, puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks. Ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Nah, jadi teman-teman harus hafalkan teksnya. Jadi puisinya harus dihafal. Jadi nggak pakai teks nanti membacanya. Mendeklamasikan puisi teman. Lakukan hal-hal berikut agar kamu lebih percaya diri saat mendeklamasikan puisi karya temanmu. Sebelum mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, baca puisi milik temanmu dan pahami maknanya. Berlatihlah melafalkan setiap lirik dengan benar dan jelas. Tentukan gerakan-gerakan yang akan digunakan saat mendeklamasikan puisi. Nah, jadi teman-teman sama aja nih. Teman-teman harus memahami dulu apa makna puisi tersebut. Kemudian latihan. Lafalkan dengan bahasa yang benar, yang jelas ya. Yang terakhir, siapkan gerakan-gerakan juga sesuai dengan isi puisi tadi. Nah, saat mendeklamasikan puisi temanmu, yang berikutnya adalah sapalah penonton dengan memperkenalkan diri, sama ya seperti tadi ya. Terus melafalkan puisi dengan suara yang jelas dan gerakan tubuh yang tepat. Nah, yang terakhir, tegakkan tubuh dan bacalah dengan penuh percaya diri. Seperti itu teman-teman. Jadi emang dalam bahasa ini kita perlu percaya diri banget. Harus pede. Jadi kalau yang kurang pede harus latihan lebih percaya diri lagi. Nah, yang terakhir, ucapkan terima kasih ke penonton dan tutuplah deklamasi dengan percaya diri. Jadi setelah selesai, teman-teman tetap percaya diri gitu, senyum, memberikan senyum, baru keluar dari panggung. Oke, terima kasih. Nah itu kan teman-teman sudah lihat tadi deklamasi. Apa sih deklamasi? Ya, deklamasi itu tadi penjelasannya adalah teknik ya, sebuah cara untuk membaca puisi tanpa menggunakan teks. Jadi kalau kemarin teman-teman bacanya masih lihat teks, nah ini tanpa teks. Nah kalau tanpa teks ini biasanya lebih meresapi teman-teman. Kalau ada teks kan kita mau bergaya, mau berekspresi itu susah. Nah kalau dengan metode deklamasi ini tanpa teks ini, kita akan lebih bisa mengekspresikan apa yang kita baca dan kita rasakan dari puisi tersebut. Nah terus terus tadi kita juga belajarkan lafal itu tentang pengucapan bahasa, terus intonasi, ya nadanya, tinggi rendahnya. Jadi ketika membaca puisi pun kita perlu ada aturannya, nggak asal-asalan. Nah jadi kayak aku. Nah, jadi ada teman-teman kalau baca puisi itu kayak mengungkapkan isi hati teman-teman, kayak curahan hati gitu. Jadi emang harus seperti itu. Kalau gayanya lebay banget, ya enggak gitu. Tapi emang baca puisi itu seperti itu. Emang harus dengan penuh penjiwaan. Nah, ya siapa tahu kan nanti suatu saat teman-teman ada yang kuliahnya di fakultas sastra, ya kan. Kalau orang-orang sastra tuh udah ini banget deh, mahir banget kalau udah urusan gini. Nah, makanya siapa tahu kan teman-teman, nah ini berhubungan dengan cita-cita juga kan. Nah, siapa tahu nanti teman-teman ada yang menjadi seorang sastrawan, terus mampu menulis buku yang berisi dengan puisi-puisi pendidikan atau puisi-puisi apapun, ya kan. Nah, itu kan adalah doa ya. Semoga
apapun cita-citanya yang selama itu baik, itu tetap insya Allah terlaksana. Nah, terus juga tadi ada ekspresi. Nah, dalam membaca puisi juga kita perlu ekspresi, kita perlu mengekspresikan bagaimana ya ketika emang puisi itu tentang ada di situ ada nadanya yang berkaitan dengan sedih, ya teman-teman berarti harus mengekspresikan wajah teman-teman dengan sedih gitu. Kalau emang senang ya senang, kalau emang harus teriak ya teriak. Jadi nggak boleh malu-malu. Nah, kalau kayak gitu nggak denger suaranya nanti, nggak, ekspresinya pun nggak ada. Nah, makanya harus penuh dengan ekspresi. Kemudian juga tadi ada jedanya. Jadi kalau baca puisi nggak yang kamu ini, nggak cepet-cepet, tapi aku. Nah, gitu, stop dulu, baru lanjut lagi. Jadi ada jeda. Ntar di akhir baru jedanya lama, baru lanjut ke baris berikutnya. Nah, itu teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini menambah manfaat untuk teman-teman, menambah keilmuan teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman, dan semoga teman-teman dimudahkan dalam pembelajaran. Ingat, apapun yang diinstruksikan oleh ayah bunda teman-teman itu adalah instruksi dari guru teman-teman. Jadi belajar di rumah tetap ada aturannya, tetap ada yang mengawasi. Kalaupun ayah bunda sedang tidak mengawasi, tetap ingat teman-teman punya zat yang maha mengawasi teman-teman, yang nggak pernah tidur 24 jam. Jadi nggak bisa teman-teman mengelak, nggak bisa teman-teman waktunya belajar teman-teman malah santai-santai atau bermain games atau apa. Nah, itu ya. Jadi tetap semangat, semoga istiqomah dan tetap sabar di masa pandemi ini. Semoga cepat berlalu agar kita bisa bertatap muka kembali. Dari Kadet itu aja. Semoga teman-teman dalam lindungan Allah dan selalu disehatkan. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.